Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Om Brimo si Pendongeng. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik penuh makna dari dunia nyata. Cerita ini adalah kisah nyata yang diangkat dari kehidupan para artis di balik layar. Bukan untuk menghakimi siapapun, tapi sebagai pengingat bahwa bahkan di dunia gemerlap, cinta juga bisa diuji oleh kesibukan dan ego manusia. Mari kita mulai. Namanya Wito, seorang aktor muda yang sedang naik daun. Ia dikenal berbakat, karismatik, dan profesional di setiap proyeknya. Istrinya, Astri, juga seorang artis. Mereka sering disebut pasangan idaman di dunia hiburan, selalu tampil harmonis di depan publik dan kerap menjadi inspirasi banyak orang. Hari itu, Selasa pagi, Wito mendapat jadwal syuting besar. Produksi film televisi yang penting dan padat jadwal. Syuting itu seharusnya selesai di hari yang sama, karena di hari Rabu, Wito juga mendapat tawaran job photoshoot di luar kota bersama teman-teman sesama artis, Kotek, Muna, yang tak lain adalah istri Kotek, dan Budi But, atau yang dikenal dengan nama panggung Jumiran Engkleng. Wito, Kotek, dan Budi But ini sudah lama dikenal sebagai tiga serangkai di dunia hiburan. Mereka sering satu proyek, satu panggung, bahkan kadang liburan bareng keluarga. Astri, Muna, dan mereka semua sudah akrab satu sama lain. Namun hari itu, nasib berkata lain. Syuting Wito di hari Selasa molor panjang. Cuaca buruk, set yang belum siap, dan revisi naskah mendadak membuat jadwal berantakan. Sutradara akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pengambilan gambar di hari Rabu. Malam itu, Wito memberi kabar pada Astri. Sayang, kayaknya besok aku gak bisa ikut photoshoot sama Kotek. Masih harus nyelesain shoot yang tertunda. Astri tampak kecewa. Tapi beberapa saat kemudian ia berkata, "Kalau gitu, boleh gak aku aja yang ikut mereka? Kan ada Muna juga di sana. Cuma nemenin, gak lama." Wito memandang istrinya dengan heran. "Kamu mau ninggalin aku di lokasi syuting? Aku masih kerja. Kamu malah ikut keluar kota." Astri menjawab lembut, "Aku cuma pengen refreshing. Kamu sibuk terus. Lagian, semuanya teman dekat kita juga." Wito menghela napas panjang. Dalam hatinya ada rasa tidak enak, tapi ia memilih untuk tidak memperdebatkannya. "Ya sudah, kalau kamu pengen ikut, silakan." Keesokan harinya, Astri berangkat bersama rombongan Kotek, Muna, dan Budi But ke kota sebelah untuk photoshoot. Sementara Wito tetap di lokasi syuting, menyelesaikan adegan yang tertunda. Di lokasi pemotretan, suasana penuh tawa. Semua tampak menikmati momen itu. Kotek dan Muna tampil sebagai pasangan model, sementara Budi But bercanda mengajak Astri ikut bergaya di depan kamera. Awalnya Astri menolak, tapi setelah didorong oleh suasana dan ajakan teman-temannya, ia akhirnya ikut berpose. Beberapa foto mereka pun diunggah ke media sosial tim produksi. Di tempat lain, Wito yang sedang istirahat di sela syuting membuka ponselnya. Ia terdiam menatap layar. Foto Astri bersama Budi But muncul di beranda media sosial. Senyum Astri tampak bahagia, berdiri di samping sahabatnya sendiri. Kolom komentar pun ramai dengan candaan netizen. "Wah, pasangan barunya cocok banget. Fix, chemistry-nya dapet banget nih." Dada Wito terasa panas. Ia menatap layar lama-lama, mencoba menahan emosi, lalu menutup ponselnya perlahan. Malam itu, ia tak menelepon Astri sama sekali. Hari berganti minggu. Wito tenggelam dalam kesibukan. Setiap tawaran datang, ia ambil tanpa pikir panjang. Syuting keluar kota, tampil di acara televisi, bahkan sampai ikut tur musik bersama rekan sekaligus sahabat barunya, Jiamput, seorang penyanyi papan atas yang sedang berada di puncak popularitas. Jiamput bukan hanya teman kerja, tapi juga orang yang bijak dan punya empati tinggi. Ia memperhatikan perubahan sikap Wito selama tur. "Wit," katanya suatu malam setelah manggung di Bandung, "aku lihat kamu kerja terus tanpa jeda. Tapi setiap kali senyum di panggung, matamu kosong." Wito tertawa kecil, tapi hambar. "Mungkin aku lagi butuh sibuk aja, biar gak kepikiran." Jiamput menghela napas. "Kamu bisa lari kemanapun, Wit, tapi rasa kecewa itu bakal terus ikut. Kadang bukan sibuk yang kita butuhin, tapi maaf, baik dari orang lain, maupun dari diri sendiri." Kalimat itu menancap dalam hati Wito, tapi ia masih diam. Beberapa hari kemudian, saat mereka sedang di Surabaya,
Jiamput diam-diam menghubungi Astri. Ia ingin membantu mempertemukan dua orang yang sebenarnya masih saling mencintai tapi tersesat dalam gengsi dan salah paham. Dan benar saja, di salah satu panggung terakhir tur tersebut, Jiamput membuat kejutan kecil. Usai konser, ia memanggil seseorang ke backstage. Ketika Wito berbalik, ia tertegun. Astri berdiri di sana, dengan mata yang basah oleh air mata yang tertahan. "Wit," katanya pelan, "aku minta maaf. Aku gak sadar kalau tindakanku waktu itu bikin kamu marah dan kecewa. Aku cuma pengen ngisi waktu, bukan pengen ninggalin kamu. Tapi aku sadar, aku salah." Wito terdiam lama. Suasana backstage jadi hening. Lalu ia berkata lirih, "Aku juga salah. Aku terlalu sibuk kerja, sampai lupa bahwa kamu cuma pengen diperhatiin. Aku biarkan jarak tumbuh di antara kita." Jiamput menatap mereka dari jauh, tersenyum, lalu berkata, "Kadang cinta yang besar bukan tentang selalu bersama, tapi tentang selalu mau kembali, walau sempat menjauh." Wito dan Astri saling menatap, dan akhirnya berpelukan di tengah lampu panggung yang mulai redup. Semuanya terasa sederhana, tapi begitu hangat. Setelah itu, Wito memutuskan untuk mengambil cuti dari dunia kerja selama beberapa minggu. Ia ingin mengembalikan kebersamaan yang sempat hilang. Bersama Astri, ia kembali menata hati, menyeimbangkan cinta dan karir yang dulu sempat bertabrakan. Dan tentu saja, Jiamput tetap jadi bagian penting dari kisah mereka. Bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi sebagai sahabat yang membantu membuka mata mereka berdua, bahwa di balik gemerlap panggung dan sorot kamera, yang paling berharga tetaplah ketenangan hati dan keutuhan cinta. Begitulah kisah Cemburu di Balik Kamera. Kisah tentang cinta yang diuji oleh kesibukan, tentang gengsi yang sempat menutupi kejujuran, dan tentang bagaimana seorang sahabat bisa jadi jembatan untuk mempertemukan dua hati yang hampir hancur. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau memperbaiki. Karena pada akhirnya, cinta sejati selalu tahu jalan pulang. Sampai jumpa di cerita berikutnya bersama Om Brimo si Pendongeng. Jangan lupa subscribe, dan terus dukung cerita-cerita penuh makna yang mengajarkan kita arti kesetiaan, maaf, dan cinta yang sebenarnya.